Mengucapkan banyak limpah terima kasih kepada Pak Menteri dengan jajaran Dirjen, dengan jajarannya semua. Karena selama ini saya menjabat sebagai anggota DPR RI selalu didukung dan diberi aspirasi melalui program-program BIMTEK-nya juga, salah satu. Dan masih banyak lagi seperti Alsintan dan lain-lainnya. Dan saya mengucap berterima kasih karena Nusa Tenggara Timur itu potensinya itu adalah pertanian. Hampir 95% itu adalah rata-rata petani. Dan saya tapi selama ini petani itu kesulitan ilmu yang sedang berjalan di dunia luar dengan juga fasilitas-fasilitas. Dan saya bersyukur bahwa Pak Menteri dengan jajarannya selalu memberi itu kepada kami. Khususnya BIMTEK yang tahun ini saya dapat, walaupun ini yang terakhir, tetapi BIMTEK yang ini saya merasa bahwa yang memang itu kebutuhan kami. Contohnya salah satu adalah irigasi tetes. Nusa Tenggara Timur itu kita tahu persis topografinya sangat sulit dan juga kekeringan. Ya, nah air itu memang sulit. Tapi kan pertanian itu harus jalan setahun penuh karena kita butuh makan, ya kan? Sehingga bagaimana caranya untuk bahwa irigasi tetes tersebut bisa supaya pertanian itu sepanjang tahun walaupun karena musim hujan kita itu rata-rata setahun itu sekitar paling cuman maksimal 3 bulan. Ya kan, sehingga kita ini kesulitan air. Jadi saya rasa ini sangat bagus sekali yang bisa mengajarin dibimtekkan kepada petani-petani yang ada. Dan khususnya saya berharap bahwa khusus untuk ini Pak Menteri yang saya kepengen titipkan bahwa NTT ini kan baru sekarang ini bahwa kita tahu bagaimana potensi ini mau dikembangkan. Dan saya berharap bahwa jika punya program jangan dibagi 34 provinsi sama. Jadi kalau di Jawa itu 1 ya di sini mbok 10 ya toh. Karena bagaimana kita bisa bersaing. Karena mimpi saya sesuai dengan acuan Presiden Jokowi yang kita cintai yaitu adalah kita Indonesia di 2045 berharap untuk menjadi lumbung pangan dunia, dan saya berharap lumbung pangan ini Nusa Tenggara Timur bisa sumbangsi yang terbesar untuk itu karena memang itu potensi kita. Dan berarti anak-anak milenial ini sudah beberapa dibimtekkan juga untuk bisa menjadi petani, jadi menjadi pengusaha tani semestinya karena kita tahu persisnya sekarang di COVID saja semua pabrik yang lain mungkin tutup, tetapi pabrik makan tidak tutup karena orang sakit pun butuh makan. Seperti itu. Jadi pertanian ini adalah pabrik seumur hidup semestinya dan yang kekal yang mempunyai prospek. Dan saya berharap bahwa nanti petani-petani yang ada pun dilanjutkan oleh anak-anak milenial. Saya senang ini hari rata-rata yang hadir pun beberapa kali BIMTEK soalnya saya ada syaratnya. BIMTEK itu harus 50% minimal harus ada anak-anak milenialnya supaya mereka melanjutkan potensi kita. Dan tapi saya berharap meminta tolong Pak Menteri dengan jajarannya supaya dari kementerian jangan hanya sekedar BIMTEK saja, tetapi setelah BIMTEK ini kan ilmu tuh itu di hulunya. Bagaimana di tengahnya itu mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk merealisasikan, mengeksekusi mereka punya ilmu tersebut. Untuk supaya di hilirnya mereka bisa mata pencarian mereka itu adalah dari menjual sayur mayur dan potensi yang ada. Karena saya mulai pertama ketika siram air pakai SMS. Nah, jadi ketika saya mulai itu banyak teman-teman media datang. Nah, dan akhirnya banyak orang dari kementerian datang, Pak Gub juga datang, banyak pihak yang datang berkunjung. Mereka mengatakan kok air bisa pakai SMS. Nah, itu makanya. Nama saya Dionysius Jantung, saya dari kelompok Tani Milenial Tanami Eco Farm. BIMTEK yang diharapkan dari BIMTEK ini bahwa kami memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan produksi pertanian sehingga mampu mensejahterakan para petani, terutama petani milenial. Petani itu bukan sesuatu yang kotor atau istilahnya tidak keren, tapi dengan memanfaatkan teknologi itu kita bisa menjadi petani yang keren dan juga bisa meningkatkan ekonomi kita.
pertanian maju, mandiri, modern. SMK PP Kupang Super.